Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali mengkaji kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam lil Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Ibn Abdullah Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-6 40. Al-hadisus sadis, hadis yang ke-6. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan dari manusia. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang berhati-hati, waspada dari perkara yang syubhat, dari perkara yang samar tersebut, maka sungguh ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dia jadikan dirinya terlepas dari hal-hal yang haram, sehingga itu menjaga kehormatan dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka ia jatuh pada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar tanah yang dilarang. Yushiku an yarta'a fi, maka hampir saja ia mengembalakan hewan masuk di dalamnya, sehingga memakan tanaman di tanah yang dilarang. Ala wa inna likulli malikin hima, dan ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah bahwasanya larangan Allah adalah keharaman-keharamannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang
syariat Islam begitu jelasnya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Meskipun ada di antara keduanya, yang halal dan yang haram, itu perkara yang syubhat, yang samar, yang inilah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia tentang keharamannya. Lalu Nabi SAW memberikan kabar bahwa orang yang berhati-hati, waspada dari perkara yang samar tadi, maka ia betul-betul menjaga agama dan kehormatannya. Jadi perkara yang samar dan yang syubhat itu sepatutnya dihindari, bukan justru didekati, tapi dihindari demi untuk menyelamatkan jiwa atau menyelamatkan agama dan kehormatannya. Kalaupun perkara yang samar tadi itu ternyata halal, maka dia tidak akan mendapatkan kerugian meninggalkan yang halal. Tapi yang jadi masalah kalau perkara yang samar itu haram ternyata, maka tatkala ia terjerumus di dalamnya, maka ia telah terjerumus di dalam perkara yang haram. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, yang samar, maka ia terjatuh pada yang haram. Lalu beliau SAW memberikan contoh seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternak yang berada di dekat tanah yang terlarang, maksudnya tanah yang bukan miliknya. Ya, maka orang kalau menggembalakan hewan ternak di dekat tanah yang terlarang, maka kemungkinan besar hewan ternak itu akan masuk di dalamnya lalu memakan tanaman yang ada di tanah terlarang tersebut. Ya, sulit untuk dibayangkan tidak akan masuk. Karena apa? Dia berada di batas tanah yang dilarang. Ya, karena sangat dekat sekali. Nah, seperti itulah gambaran orang yang mendekati apa? Syubhat. Sedikit saja ia melangkah, dia telah masuk ke dalam perkara yang haram. Sebagaimana hewan ternak yang digembalakan persis bersebelahan dengan tanah yang dilarang. Ya. Maka hampir dipastikan yang namanya hewan ternak tidak tahu aturan, ya kan? Tidak bisa membaca. Yang bisa membaca siapa? Penggembalanya. Dilarang mengambil rumput dan tanaman apapun di tanah ini. Ya. Tapi hewannya dibawa ke sana, maka tentu hewan ini akan memilih tempat yang banyak makanannya. Masuklah ke tanah tersebut. Nah, seperti itulah gambaran orang yang mendekati syubhat. Hampir bisa dipastikan dia akan terjerumus di dalam perkara yang haram. Kemudian bagian yang terakhir di dalam hadis ini yaitu tentang hati manusia. Hati inilah yang akan menjadi sebab baik dan buruknya jasad manusia. Kalau hatinya baik, maka perbuatannya insya Allah akan baik. Dan sebaliknya kalau hatinya rusak, maka perbuatannya akan rusak. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada penjelasan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah yang diringkas oleh Syekh Abdullah Al-Muhanna hafizahullah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Makna hadis ini, annal halal al-mahdha bayyinun, bahwasanya yang halal murni itu jelas. La ishtibaha fihi, tidak ada kerancuan di dalamnya, tidak ada kesamaran di dalamnya. Wa kadzalikal haramul mahdhu, demikian pula yang haram murni. Walakin bainal amrayni umurun,
tashtabihu ala katsirin minan nas, akan tetapi antara keduanya, antara yang murni halal dan murni haram, itu ada perkara-perkara tashtabihu yang samar ala katsirin minan nas, bagi kebanyakan manusia. Hal hiya minal halal am minal haram, apakah ia termasuk yang halal atau yang haram? Amma rasikhuna fil ilmi, adapun orang yang kokoh di dalam keilmuan, orang yang memiliki ilmu yang matang, yaitu para ulama, fala yashtabihu alaihim dzalik, maka tidak ada kesamaran bagi mereka. Wa ya'lamuna min ayyil qismaini hi, dan mereka mengetahui termasuk yang manakah perkara tersebut, apakah dia masuk yang halal atau yang haram. Nah, ini isyarat dari penjelasan tentang sabda Nabi SAW, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara yang halal dan yang haram itu ada perkara yang samar, yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Ya, menunjukkan bahwa ada sedikit dari manusia yang mengetahui hukumnya. Jadi bagi mereka ini tidak samar. Bagi mereka segolongan sedikit dari manusia, yaitu para ulama yang rasikhun, yang kokoh di dalam keilmuan, itu tidak ada kesamaran. Tapi bagi kebanyakan manusia, mereka merasa apa? Perkara yang samar. Ya, jadi banyak manusia yang tidak tahu tentang apa hukumnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa kebanyakan manusia itu tidak tahu. Ya, kebanyakan manusia itu mereka tidak tahu. Sedikit di antara manusia yang mengetahui. Jadi jumlah ulama itu bisa dipastikan lebih sedikit daripada orang-orang awamnya. Kemudian fa'ammal halalul mahdhu, Imam Ibn Rajab menjelaskan apa yang dimaksud dengan halal yang murni. Maka perkara yang murni kehalalannya, famislu akli tayyibati minaz zuru', seperti memakan yaitu tanaman-tanaman yang thayyibat, yang jelas-jelas baik. Wathimar, demikian pula dengan buah-buahan. Wabahimatil an'am, hewan ternak. Wasyurbil asyribatil thayyibah, demikian pula minuman yang baik. Walibasi ma yahtaju ilaihi, dan pakaian yang dibutuhkan. Minal qutni, baik yang terbuat dari kapas. Wal kittani, atau kain linen. Awis sufi, atau wol. Awis sya'ri, ataupun bulu. Semua ini jelas-jelas kehalalannya. Wakan nikahi, demikian pula pernikahan. Wat tasarri, dan memiliki budak. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibn Rajab memasukkan di antara perkara yang jelas kehalalannya nikah dan memiliki budak. Kalau nikah, insya Allah kita semua sepakat, ya, nggak ada orang yang mengharamkan nikah. Allahu alam, ya, kalau ada sebagian aliran yang menyimpang, ya, saya tidak tahu. Tetapi secara umum kebanyakan manusia mereka sadar nikah ini perkara yang halal. Adapun at-tasarri, memiliki budak. Nah, untuk di zaman ini wallahu a'lam bishawab, mungkin ada di antara kita berbicara tentang kaum muslimin, bukan berbicara orang-orang kafir. Mungkin saja ada di antara kaum muslimin yang tidak tahu tentang kehalalan memiliki apa? Budak. Ya. Tentu dengan cara yang dibenarkan, bukan dengan cara yang tidak dibenarkan. Dengan cara yang dibenarkan adalah ketika mendapatkan harta rampasan perang berupa tawanan. Ya, maka tawanan itu halal untuk menjadi budak bagi kaum yang memenangkan peperangan.
Ya, ini kalau kita tanya sebagian besar kaum muslimin, mungkin mereka akan mengingkari halalnya perkara tersebut. Ya. Tapi menurut Imam Ibnu Rajab ini perkara yang jelas kehalalannya, menunjukkan kepada kita beda generasi mungkin beda standar pemahaman. Ya, di zaman Imam Ibnu Rajab kaum muslimin merasa tidak aneh dan tidak asing atas kehalalan memiliki budak dengan cara yang syar'i. Ya, dengan cara yang dibenarkan. Adapun di zaman sekarang, ya, mungkin orang akan menganggap sinis ya adanya perbudakan. Meskipun di dalam Islam sangat-sangat dianjurkan untuk membebaskan apa? Budak. Dan sekali lagi tidak ada ajaran yang lebih mulia dibandingkan dengan Islam terkait dengan perbudakan. Ya, Islam mengatur perbudakan dengan cara yang benar. Bandingkan dengan ajaran sebelum Islam. Setidaknya ada 2 kisah yang kita jelas-jelas mengetahui selain ajaran Islam itu begitu buruk di dalam perbudakan. Yang pertama, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau anak seorang nabi, dalam keadaan dibuli saudaranya, dimasukkan ke sumur. Seorang merdeka, tahu-tahu diambil oleh kafilah dagang, langsung dijadikan apa? Budak. Orang merdeka dijadikan budak. Ya, jelas ini bukan dari Islam. Kisah yang kedua, Salman Al-Farisi. Ya, beliau ditipu oleh kafilah dagang yang beliau mau membayar sejumlah uang untuk bisa diantar ke kota Madinah. Namun ternyata kafilah dagang itu menipunya. Dia rampas hartanya, lalu dia dijual, dijadikan apa? Budak. Maka dalam Islam tidak ada perbudakan dengan cara seperti ini. Ya, satu-satunya perbudakan yang dibenarkan di dalam Islam yaitu dari tawanan perang. Itu pun kalau seandainya dibebaskan maka sungguh memiliki keutamaan yang besar. Nah, jadi masalah perbudakan dengan cara yang benar itu termasuk di antara perkara yang jelas kehalalannya. Ya, di zaman Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, idza kana iktisabuhu bi'aqdin sahihin kal bai'. Ya, perkara yang murni kehalalannya adalah segala sesuatu yang diambil dengan akad yang sahih seperti jual beli, au bimirasin, atau dengan cara mendapat warisan, au hibatin, atau mendapatkan hibah, au ghanimah, atau rampasan perang. Nah, ini contoh-contoh perkara yang murni kehalalannya, jelas kehalalannya. Meskipun sebagiannya tadi sudah kita sampaikan, bagi sebagian kalangan di zaman sekarang mungkin akan dipertanyakan, apakah halal ini? Maka di zaman Imam Ibnu Rajab setidaknya ini perkara yang jelas kehalalannya. Sekarang kita berpindah kepada contoh wal haramul mahdhu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang haram itu jelas. Maksudnya yang murni keharamannya. Mislu aklil maitah, seperti memakan bangkai. Ada enggak di antara kaum muslimin yang tidak tahu status bangkai? Ada yang menghalalkan? Kalau ada berarti parah berarti. Ya, padahal ini perkara yang apa? Jelas. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, waddam, darah. Nah, ini. Kalau ini jelas, masih ada di antara kaum muslimin yang tidak memahami haramnya darah, sehingga mereka mengolahnya menjadi suatu makanan yang dijual bebas. Apa Pak namanya? Dede. Ya. Ini haram. Jelas keharamannya. Murni haram. Ya. Tapi sebagian kalangan tidak mengetahuinya. Walahmil khinzir. Nah, kalau babi insyaallah mayoritas kaum muslimin faham keharamannya. Wa syurbil khamr. Nah, minum khamr. Ya. Oke lah.
Sebagian kaum muslimin tidak bisa meninggalkan khamr, tapi mereka faham kalau khamr itu haram. Ya. Wa nikahil maharim, menikahi mahram. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ini juga jelas keharamannya, Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa. Walibasil hariri lirrijal, memakai pakaian yang terbuat dari sutra bagi laki-laki. Ya. Kemudian wa mislul aksabil muharramah. Demikian pula di antara hal yang jelas keharamannya adalah mencari rizki, penghasilan yang diharamkan, karriba, seperti riba. Nah, ini kita sudah masuk pada perkara yang kebanyakan kaum muslimin itu samar. Padahal ini perkara yang apa? Jelas keharamannya. Jelas keharamannya. Ya. Bahkan kalau kita tanya kebanyakan kaum muslimin, riba itu apa? Mungkin mereka nggak paham. Istilah yang mungkin baru pertama kali mereka apa? Dengar. Ya. Wal maisir, judi. Nah, kalau judi ini mungkin lebih mending ya, wallahu alam. Karena nama judi itu sudah dianggap sebagai istilah yang apa? Yang jelas keburukan. Meskipun dengan hawa nafsu mereka masih ada, ya bahkan masih laris perjudian ini. Ya, dengan segala macam bentuknya, ya. Apalagi sekarang ada judi online. Wa thamani ma la yahillu bai'uh, dan juga mendapatkan hasil dari yang tidak halal, ya, menjual barang haram. Menjual barang haram. Nah, ini masalah keharaman saja sebagian kalangan masih samar. Ya, jasa apa saja yang diharamkan, dagang apa saja yang diharamkan. Ini kebanyakan kaum muslimin ya kurang memahaminya, sehingga terjerumus ke dalam perkara yang sebenarnya jelas-jelas keharamannya. Ya, karena bagi mereka apa? Samar. Wa akhdil amwalil maghsubati bisariqah, dan mengambil harta orang dengan cara mencuri. Nah, kalau ini insyaallah semua ya mengakui bahwa pencurian itu hal yang diharamkan. Au ghasbin, atau merampok, au tadlisin, atau menipu, wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Nah, ini contoh perkara-perkara yang murni haram, yang bisa kita simpulkan seorang muslim sepatutnya mengetahui hal tersebut secara pasti. Tidak boleh nggak tahu, harusnya. Jadi untuk kalangan awam sekalipun harusnya mereka jelas-jelas meyakini ini haram. Karena apa? Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala sebutkan keharaman-keharaman ini di dalam Al-Qur'an. Bukan apa? Bukan samar lagi. Jelas-jelas apa? Keharamannya. Namun bagi sebagian kalangan, terutama di zaman kita, ya, ada sebagian perkara yang jelas keharamannya, itu mereka masih apa? Ragukan. Karena apa? Minimnya ilmu. Apalagi perkara yang syubhat, yang kita akan bahas setelah ini. Wa ammal mustabihu, jadi yang haram jelas, yang halal jelas. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat, yang samar. Imam Ibn Rajab memberikan contoh, mislu ba'di makhtulifa fi hillihi au tahrimihi. Semisal sebagian yang diperselisihkan kehalalan dan keharamannya. Imma minal a'yan, baik secara zatnya, contoh kal khayli, seperti kuda. Ya. Orang awam ditanya hukum kuda apa, nggak tahu. Nah, ini bisa dianggap wajar. Mungkin bisa dianggap wajar. Ya. Tapi kalau babi, darah, bangkai, harusnya tidak ada keraguan haram itu. Wal bighal, demikian pula dengan bighal, perkawinan silang antara kuda dan keledai. Wal hamir, demikian pula dengan apa? Keledai. Ya. Apa hukum keledai? Wallahu alam, saya tidak tahu. Nah, ini masih dianggap wajar bagi kalangan awam. Wad-dhab, demikian pula dengan dhab. Dhab itu bukan biawak ya.
Dhab itu bukan nyambi. Dhab itu adalah hewan melata di padang pasir, pemakan serangga. Dan ini jauh berbeda dengan sifat biawak. Ya, biawak itu hewan air atau darat? Kalau dhab itu binatang darat. Kalau biawak anggaplah binatang darat. Tetapi makanannya itu hal-hal yang menjijikkan. Dan dia dikenal sebagai hewan buas. Dari makanannya saja berbeda. Dari tempat yaitu mereka beredar itu berbeda. Kalau dhab di padang pasir, di lubang persembunyian, ya, dan itu secara kasat mata tempat yang bersih. Berbeda dengan biawak di tempat-tempat kotor, ya, di got-got, ya, perumahan, kemudian di sungai. Terus makanannya apa? Bangkai, semua dimakan. Maka jelas kalau dhab ini bukan biawak. Nah, sebagian orang ketika ditanya apa hukum makan dhab, Allahu a'lam, maka masih wajar karena ini perkara yang samar bagi mereka. Ya, kalau mau kita tambahkan juga biawak, tidak apa-apalah, karena biawak juga apa? Bagi sebagian kalangan ini hal yang tidak jelas, ya. Nah, wa syurbi makhtulifa fi tahrimihi. Demikian pula dengan minum apa yang diperselisihkan keharamannya, minal ambidzatil lati yuksiru kasiruha, berupa perasan dari buah-buahan yang kalau diminum dalam konsumsi yang banyak itu bisa memabukkan. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, perasan buah yang tidak sampai pada tingkatan khamr yang jelas-jelas memabukkan itu bagi sebagian orang awam masih samar. Tapi bagi sebagian atau ulama kita jelas-jelas menjadikan kriteria haram itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, ya, ma askara kasiruhu faqaliluhu haram, ya, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu haram. Dan ma askara kasiruhu, sesuatu yang apabila banyak itu memabukkan, faqaliluhu haram, maka sedikitnya haram. Nah, hadis ini mungkin tidak dipahami oleh kebanyakan orang awam. Yang mereka tahu ini perasan dari sari buah, lalu direndam selama beberapa hari atau diperam selama beberapa hari, kemudian ketika sudah beberapa hari terjadi apa fermentasi, diminum, nah ini enak gitu, ya. Kalau diminum banyak, ya mabuk. Tapi kalau sedikit tidak. Nah, kebanyakan manusia mungkin mengira ini kita konsumsi sedikit saja, ya, sehingga mereka merasa ini tidak haram. Ya, karena mereka tidak tahu hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan. Nah, oke lah. Jadi dalam masalah keharaman, ya, sari buah yang apa namanya diperam beberapa hari itu mungkin bagi kebanyakan orang awam tidak paham, ya. Kemudian walubsi makhtulifa fi ibahati lubsihi. Demikian pula di antara perkara yang samar adalah memakai pakaian yang diperselisihkan, ya, kebolehannya, min juludis siba, yaitu seperti kulit hewan buas, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Apa hukumnya memakai pakaian, sepatu, ikat pinggang, aksesoris yang terbuat dari kulit hewan buas? Wah, tidak tahu saya. Wajar, karena ini perkara yang samar, bukan perkara yang jelas keharamannya, ya. Tetapi sebagian ulama telah menjelaskan hal ini, ya. Wa imma minal makasib, itu tadi sesuatu yang samar, yang syubhat secara zatnya ini kebanyakan orang tidak tahu hukumnya halal atau haram.
Demikian pula imma minal makasid. Terkadang kesamaran itu pada sesuatu yang diusahakan, ya, yaitu usaha, pekerjaan, al-mukhtalafi fiha, yang diperselisihkan, kamasailil ainah, seperti permasalahan ainah, wat tawarruk dan at-tawarruk wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau riba, perhatikan, kalau riba jelas nasnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya. Jadi status haramnya riba itu seharusnya tidak diragukan. Sehingga harusnya orang awam pun itu meyakini riba itu murni keharamannya. Meskipun di zaman sekarang bisa jadi riba saja orang itu tidak tahu apa, ya, riba tidak tahu apa, apalagi perinciannya, macam-macamnya. Ada riba fadl, ya, ada riba nasi'ah, lalu komoditi riba apa saja dan lain sebagainya. Nah, ini tambah apa? Pusing, ya, kebanyakan orang. Demikian pula perkara yang samar bagi mereka adalah al-ainah. Dan ainah ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dengan sangat jelas, idza tabaya'tum bil inah wa aqadtum adnabal baqar wa raditum bizar, ya, wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dzullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah jual beli dengan cara ainah, lalu para ulama kita menjelaskan ainah adalah salah satu transaksi riba. Ya, nah ini yang menjadikan samar bagi kebanyakan orang. Ainah disebutkan dalam hadis ainah, bukan apa? Riba. Tetapi ainah itu hakikatnya adalah apa? Riba. Ya. Dan tentang jual beli ainah ini sudah pernah kita jelaskan kalau nggak salah, ya, dalam kajian kitab Al-Kabair, ya. Perlu diulangi nggak? Jual beli inah. Dan at-tawarruk, nah ini kalau at-tawarruk ini baru, ya, dan ada kaitannya dengan inah. Kalau jual beli inah itu seseorang membeli barang dengan tempo, namun sebelum lunas barang itu dijual kembali kepada penjualnya dengan cara cash dengan nominal yang lebih rendah. Yang pada intinya sebenarnya orang ini nggak butuh barang, tapi dia butuh uang. Cuman kalau tidak dengan cara manipulasi seperti itu, orang nggak mau minjemin. Kalau ini kan jual beli. Nah, di situ apa? Terdapat kesamaran. Menurut orang awam ini jual beli. Apa salahnya? Saya mau beli handphone seharga 1 juta kredit. Salah nggak? Nggak salah. Ya. Ada orang jualan handphone harga 1 juta. Saya beli dengan sistem kredit. Ya, saya punya utang berapa? 1 juta. Handphone saya bawa. Lalu setelah itu saya jual lagi handphone ini ke orang yang sama, ke penjualnya. Berapa? 800.000 cash. Ya, 800.000 cash. Maka sebenarnya orang ini melakukan hutang piutang 800.000, bayarnya 1 juta. Di situ ada riba berapa? 200.000. Nah ini, wah, iya jual beli nih. Kan di situ ada ada 2 akad. Yang pertama jual beli secara kredit, yang kedua jual beli secara apa? Cash. Maka hakikatnya ini riba. Ya. Karena saya sebenarnya tidak butuh barang, saya butuhnya uang, cuman dikemas dalam bentuk jual beli. Ya, direkayasa. Nah, kalau tawarruk itu dengan orang yang berbeda. Jadi saya beli handphone seharga 1 juta kredit, ya.
saya ambil barangnya, lalu saya jual ke orang lain seharga 800.000 tunai. Jadi saya punya utang 1 juta ke penjual pertama, dan saya mendapatkan uang cash 800.000 hasil penjualan handphone yang belum lunas. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau masalah at-tawarruk ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ini benar asli perkara yang samar. Ya, ada sebagian yang menghalalkan, ada sebagian yang memakruhkan, ada sebagian yang mengharamkan. Tapi kalau jual beli ainah, wallahu a'lam bishawab, setahu saya sepakat haram, setahu saya ya. Karena itu termasuk di antara bentuk riba dan termasuk di antara hal yang menjadi sebab kelemahan umat. Ya, kalau kalian sudah jual beli dengan cara ainah, kalian ridho dengan bercocok tanam, kalian memegang ekor-ekor sapi, artinya kalian sudah larut dalam urusan dunia, dan kalian tinggalkan jihad, kalian nggak mau ngaji, kalian tidak mau belajar, ya, kalian tidak mau berjuang agama Allah SWT, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Nah, sisi pengharaman ainah ini adalah sebab terhinanya umat, karena kaum muslimin terjerumus di dalam perkara-perkara yang haram dan melalaikan mereka dari membela agama Allah. La yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu hingga kalian kembali kepada agama kalian. Nah, jadi orang tidak tahu haramnya ainah dan tawarruk, ya mungkin kita anggap apa? Wajar, ya, karena ini perkara yang cukup samar. Nah, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, binahwi hada al-ma'na, dan dengan makna inilah fassaral mustabihat Ahmad wa Ishaq wa ghairuhuma minal a'immah. Imam Ahmad, Imam Ishaq, ya, dan selain mereka berdua dari kalangan para imam memasukkan ini di antara contoh-contoh perkara yang samar. Taib. Jadi di zaman Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ibnu Rahawai, ya, atau Ibnu Rahuyah, memandang perkara-perkara yang tadi disebutkan itu samar bagi orang-orang awam. Wa hasilul amri, al-hasil anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala anzala ala nabiyihil kitabah, telah menurunkan kepada nabinya kitab, wa bayyana fihi lil ummati ma tahtaju ilaihi, dan Allah juga telah menjelaskan pada umat ini apa yang dibutuhkan min halalin aw haram, berupa keterangan halal dan haram. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dalam surat An-Nahl ayat ke-89. Allah berfirman yang artinya, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu sudah dijelaskan di dalam Alkitab, mana yang halal, mana yang haram. Qala Mujahidun wa ghairuh, Mujahid dan selainnya mengatakan likulli syai'in umiru bih wa nuhu'an. Makna dari Allah telah menurunkan kepada Nabi kita Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu, yaitu segala sesuatu yang diperintahkan atau yang dilarang. Wa qala ta'ala fi akhir surat An-Nisa, dan Allah Ta'ala juga berfirman di akhir surat An-Nisa, allati bayyana fiha katsiran min ahkamil amwali wal adha, yang Allah jelaskan di dalamnya kebanyakan dari hukum-hukum seputar harta dan al-adha, yaitu pernikahan atau kemaluan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Ya, Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak tersesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat ke-176. Ya, di sini Allah mengatakan yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan bagi kalian semuanya. Agar apa? Antadillu, agar kalian tidak tersesat. Ya.
Jadi ini penguat hadis yang kita bahas, halal, yang halal jelas, yang haram jelas, karena Allah telah terangkan semuanya. Wa wakala bayana ma ashkala minat tanzil ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyerahkan ya penjelasan apa yang menjadi iskal, apa yang menjadi masalah yang mungkin tidak diketahui dari Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dalam surat An-Nahl ayat 44, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikra. Az-dzikra di sini maknanya Al-Quran. Litubayyana linnas, agar engkau jelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan pada mereka. Jadi Allah turunkan Al-Quran agar Nabi menjelaskan, ya, agar Nabi menjelaskan. Dan penjelasan Nabi SAW terhadap Al-Quran itu kita kenal dengan sunnah atau hadis atau hikmah. Wa ma qubida sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta akmala lahu walil ummatid din, hingga Allah sempurnakan bagi beliau dan bagi umatnya agama ini. Walihada, dan karenanya, anzala alaihi bi Arafata qabla mautihi bi muddatin yasiratin, Allah menurunkan kepada Nabi kita ayat saat beliau berada di padang Arafah, sebelum wafatnya beliau beberapa saat saja, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Maidah, Madinah, pada hari ini, ya, yaitu pada hari Arafah tahun ke-10 Hijriah, ya, saat Nabi wukuf di Arafah. Kata Allah SWT, yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Nah, ini menunjukkan semua telah jelas, menguatkan hadis yang kita bahas. Allah sudah menjelaskan semuanya kepada umat melalui perantara Nabi SAW di dalam sunnahnya, demikian pula melalui Al-Quranul Karim, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi SAW juga pernah bersabda, taraktukum ala bayda'a naqiyah, aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, ya. Malam itu identik dengan apa? Gelap. Tapi ajaran yang ditinggalkan Nabi SAW itu tidak ada gelapnya sama sekali, ya. Yang ditinggalkan oleh Nabi SAW terang benderang, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik, tidaklah orang yang menyimpang dari ajaran yang putih bersih ini melainkan ia akan binasa. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuharriku janahaihi fis sama illa wa qad dzakara lana minhu ilma, ya. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, tidaklah burung menggerak-gerakkan kedua sayapnya di atas langit, melainkan beliau telah menyebutkan kepada kita ilmunya. Jadi semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW, sehingga agama Islam itu ditinggalkan oleh beliau dalam keadaan putih bersih. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil penguat bahwa yang halal itu jelas, semua sudah diterangkan oleh Nabi SAW, dan yang haram pun sudah jelas, ya. Maka dari itu masalah yang murni halal dan murni haram sepatutnya tidak menjadi perdebatan. Tinggal kita menyelesaikan yang syubhat,
Kita tanyakan kepada para ulama agar kita tahu hukumnya. Harusnya itu yang menjadi permasalahan kita. Namun sebagaimana yang tadi kita sampaikan, perkara yang haram saja sebagian kalangan masih belum bisa menerima keharamannya. Karena apa? Ya mungkin mereka terpapar syubhat juga. Ya, pemikiran-pemikiran yang apa? Menyimpang. Oleh karena itu, tugas para ulama kita tentu lebih berat lagi. Karena untuk menjelaskan yang jelas-jelas haramnya saja mereka apa? Masih berputar di dalamnya. Ya, sehingga masalah yang samar ini menjadi PR tersendiri. Taib. Kemudian Imam Ibnu Rajab melanjutkan, waqad fassara al-Imam Ahmad syubhah bi annaha manzilatun bainal halal wal haram. Imam Ahmad mentafsirkan syubhat, perkara yang samar tadi, adalah satu kedudukan di antara halal dan haram. Jadi betul-betul tengah-tengah. Ya'nil halal al-mahdha wal haram al-mahdha. Yaitu haram yang murni dan halal yang murni. Di tengah-tengahnya ada perkara yang syubhat, yang samar. Wa qala, maka beliau mengatakan, manittaqaha, barang siapa yang berhati-hati dari perkara yang samar, faqad istabra'a li dinihi. Ini sabda Nabi SAW ternyata ya. Jadi siapa yang berhati-hati dari perkara yang syubhat, maka ia telah menjaga agamanya. Nah, fassaraha taratan, Imam Ahmad juga mentafsirkannya terkadang itu biikhtilatil halali wal haram. Perhatikan. Jadi yang dimaksud siapa yang berhati-hati dari perkara yang samar. Apa yang dimaksud perkara yang samar? Di antara pentafsiran Imam Ahmad yaitu kalau ada sesuatu yang bercampur antara halal dan haram. Ya. Sudah masuk Isya ya? Baik, azan dulu. Nah, fadhal silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menafsirkan syubhat itu diantaranya dengan campuran pada suatu harta antara yang halal dan yang haram, bercampurnya antara yang halal dan yang haram. Perhatikan, di sini jelas beda dengan apa yang tadi kita terangkan. Kalau perkara syubhat yang tadi telah kita terangkan, yang juga ada riwayat dari Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai atau Ar-Rahuyah, bahwa syubhat itu perkara yang tidak jelas keharamannya. Makan daging keledai, dhab, kemudian transaksi inah, transaksi tawarruk, ya, kemudian pakaian yang terbuat dari hewan, kulit hewan buas. Nah, itu kan jelas, itu diperselisihkan sehingga menjadi samar bagi sebagian kalangan. Adapun Imam Ibn Rajab menyebutkan juga riwayat dari Imam Ahmad tentang pentafsiran syubhat samar, yaitu apa? Bercampurnya antara sesuatu yang halal dan yang haram. Wa yatafarra'u ala hadza, sehingga bercabang dari hal ini muamalatu man fi malihi halalun wa haramun mukhtalatun. Apa hukumnya kita bermuamalah dengan seseorang yang di dalam hartanya itu bercampur antara yang halal dan yang haram? Ya, jelas ini beda pembahasan. Ya. Wa in kana aktsaru malihil haram, kalau kebanyakan hartanya itu dari yang haram, faqala Ahmad, maka Imam Ahmad berpendapat yambaghi an yatajannabahu, meskipun dengan ungkapan yang mungkin tidak tegas, sepatutnya. Beliau tidak mengatakan harus, wajib, tapi yambaghi, sepatutnya an yatajannabahu, ia tinggalkan. Jadi Imam Ahmad menyarankan kita tidak bermuamalah dengan orang yang mayoritas penghasilannya dari harta haram. Illa an yakuna syai'an yasiran, kecuali sesuatu yang sedikit. Au syai'an la yu'raf, atau sesuatu yang tidak kita ketahui. Wa in kana aktsaru malihil halal, tetapi kalau kebanyakan hartanya itu halal, jazat muamalatuhu, maka boleh bermuamalah dengannya. Wal aklu min malihi, boleh kita memakan dari hartanya. Wa in ishtabahal amru, tetapi kalau perkaranya samar, ini dominan halal atau haram ya. Orang ini punya penghasilan dari yang haram, tapi juga punya penghasilan dari yang halal. Mana yang dominan? Tidak tahu saya. Fahuwa syubhah, maka inilah yang masuk kategori syubhat. Wal wara'u tarkuhu, kalau kita mau wara', hati-hati, maka lebih baik meninggalkannya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Imam Ibn Rajab akan membahas secara panjang lebar ya tentang masalah ini. Apa hukum kita bermuamalah dengan sesuatu yang bercampur antara yang halal dan yang haram? Maksudnya bermuamalah dengan orang yang penghasilannya dari yang halal dan yang haram. Ala kulli hal, ya. Di sini kesimpulannya, perkara yang samar itu ternyata dalam satu riwayat Imam Ahmad dijelaskan masalah ini. Jadi jelas-jelas dia itu memiliki penghasilan yang haram, dan dia juga jelas-jelas memiliki penghasilan yang halal, dan tidak bisa dibedakan. Kalau bisa dibedakan, jelas ya, orang punya toko haram, punya toko halal, lalu kita bekerja sama dengan tokonya yang halal, apa hukumnya? Halal, jelas. Demikian pula kalau kita bekerja sama dengan tokonya yang haram, jelas masalahnya kita bekerja sama bermuamalah dari harta yang tidak kita ketahui. Ya, ini dia investasi
dari keuntungan toko yang mana? Apakah dari yang halal atau yang haram? Maka di situ ada penjelasan. Imam Ahmad menyarankan kalau yang dominan keuntungan terbesar dari yang haram, maka lebih baik sepatutnya ya, yang bagi tajannubuhu an yatajannabahu, sepatutnya ditinggalkan. Tapi kalau ternyata didominasi oleh yang halal, penghasilan yang halal lebih banyak, maka boleh. Tapi kalau samar, kita nggak tahu mana yang dominan, maka lebih baik ditinggalkan. Ya, nah ini diantara penjelasan Imam Ahmad rahimahullah taala terkait dengan apa? Asy-syubhat. Adapun nanti setelahnya Imam Ibnu Rajab akan menjelaskan pendapat yang lainnya. Ya, pendapat yang lainnya insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.